Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmawati dengan NIM 140287 dari kelompok 4 produksi ternak unggas C. Saat ini saya berada di CV Panen Unggas Jaya Abadi, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak. Kandang pada CV ini adalah kandang close house. Close house sendiri merupakan sistem perkandangan tertutup yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan ternak untuk mengurangi stres panas pada ternak. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu peternakan adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik berpengaruh pada ternak sebesar 30%, sementara faktor lingkungan berpengaruh sebesar 70%. Close house sendiri bertujuan untuk memenuhi 70% faktor lingkungan agar ternak merasa nyaman. Dasar-dasar manajemen perkandangan sering disebut dengan FLAWS, dengan F yaitu feeding atau pakan, merupakan faktor penting dalam suatu usaha peternakan, karena biaya pakan itu biasanya paling besar pada suatu produksi peternakan, kisarannya pada 60-70%. Yang kedua yaitu L, lighting atau pencahayaan, yang dapat mengatur kelembapan, suhu, dan kebutuhan fase broiler. Yang selanjutnya yaitu E, atau air management, yaitu sirkulasi udara dalam close house. Ini sangat penting untuk menjaga suhu dan kelembaban ternak agar tidak mengalami kecekaman panas. Yang selanjutnya yaitu W atau water atau air minum. Seperti yang diketahui bahwa manajemen air minum berkorelasi terhadap kebutuhan pakan ayam broiler. Selanjutnya yaitu S, sanitation and biosecurity. Keduanya penting untuk perkandangan untuk mencegah penyakit dari luar ke dalam kandang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biosecurity. Biosecurity merupakan sistem untuk mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit dari luar kandang ke dalam kandang. Biosecurity dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biosecurity konseptual. Biosecurity konseptual ini mempelajari mengenai pemilihan lokasi, kepadatan kandang, dan juga pemisahan unggas. Yang kedua ada biosecurity struktural. Biosecurity struktural ini mempelajari tentang tata letak suatu peternakan, saluran pembuangan, gudang pakan, gudang peralatan penunjang, kamar mandi, kamar ganti, dan juga ruang dekontaminasi. Yang ketiga yaitu biosecurity operasional. Biosecurity operasional ini juga ada 3. Yang pertama, kontrol lalu lintas. Kontrol lalu lintas ini mencakup kontrol lalu lintas manusia, kontrol lalu lintas kendaraan, dan juga kontrol lalu lintas hewan. Yang kedua ada sanitasi. Sanitasi ini juga mencakup sanitasi manusia, sanitasi peralatan, sanitasi kendaraan, sanitasi kandang, dan juga sanitasi lingkungan. Yang terakhir yaitu ada isolasi. Isolasi ini bertujuan untuk memisahkan ternak yang terserang penyakit dari ternak yang sehat, serta memilih ternak yang mati untuk dilakukan penanganan lebih lanjut berupa pembakaran atau dibuang pada tempat pembuangan ternak mati. Oke. Nah, di tangan saya ini sudah terdapat pen feeder yang merupakan tempat pakan untuk ayam broiler. Biasanya tempat pakan ini digunakan untuk ayam broiler fase finisher. Tempat pakan ini biasanya sudah digantung pada kandang dengan jarak tertentu yang disesuaikan dengan tinggi ayam. Selain itu juga terdapat baby chicks, yaitu digunakan pada ayam pada fase starter. Nah, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang air minumnya. Itu dari penampungannya langsung dialirkan melalui pipa langsung ke nipel-nipelnya ini yang sudah diberi jarak tertentu. Nah, di belakang saya ini merupakan dinding dari close house. Dindingnya itu terbuat dari besi yang ditutupi dengan terpal. Nah, ini tiangnya. Nah, ini selanjutnya atapnya. Atapnya juga terbuat dari terpal atau ditutupi oleh terpal untuk melindungi
ternaknya sebagai atap. Selanjutnya untuk lighting atau pencahayaan, ini menggunakan bohlam lampu berwarna putih yang jaraknya sudah disesuaikan atau ditentukan. Nah, ini merupakan sensor suhu. Sensor suhu ini berfungsi untuk mendeteksi suhu yang ada pada kandang closed house ini, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada blower. Blower ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari luar kandang ke dalam kandang. Tujuannya agar udara di dalam kandang tetap baik. Lalu di dalam kandang sendiri juga terdapat kipas. Kipas ini ada beberapa di dalam kandang, fungsinya untuk mengatur udara di dalam kandang. Nah, di dalam kandang ini juga terdapat cooling pad. Cooling pad ini berfungsi untuk menurunkan suhu dalam kandang agar tetap stabil. Berikut ini merupakan heater. Heater berfungsi sebagai alat pemanas apabila suhu di dalam kandang terlalu dingin. Suhu heater dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ayam broiler. Nah, ini merupakan tempron. Tempron ini merupakan pengatur suhu secara otomatis yang sudah disesuaikan dengan standar suhu pada closed house. Nah, di sampingnya ini juga ada pengatur listriknya, seperti ini. Nah, di samping saya ini merupakan alat yang digunakan untuk sanitasi kandang. Tujuannya agar kandang terbebas dari bakteri. Nah, ini merupakan gudang pakan dan ini merupakan tumpukan sekam yang digunakan untuk liter. Karena kandangnya masih kosong, ini masih diisi dengan sekam, belum ada pakannya. Nah, untuk paletnya ini masih sederhana, hanya berupa 2 potong kayu yang diletakkan di bawah untuk menyangga pakan atau sekamnya agar tidak basah dan tidak berjamur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang eksterior kandang. Dindingnya ini disebut cooling pad untuk menurunkan suhu dalam kandang agar tetap stabil. Kemudian ada terpal, ada besi sebagai penyangga. Kemudian atapnya ini merupakan tipe gable atau tipe A untuk memudahkan sirkulasi udara. Kemudian terdapat terpal yang digunakan untuk menutup luar kandang pada saat hujan agar kandang tetap dalam suhu yang stabil dan ternak tidak kedinginan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan evaluasi kandang closed house CV Panen Unggas Jaya Abadi. Pada kandang ini yang pertama tidak ada hooper atau tempat untuk menyalurkan pakan secara otomatis, sehingga pemberian pakan pada ternak masih manual. Yang kedua, biosecurity-nya masih kurang, yaitu hanya ada pada alas kaki, belum ada biosecurity untuk badan. Yang ketiga, konstruksinya masih belum permanen, masih terdiri dari terpal dan kayu-kayu. Yang keempat, belum ada dosatron yang berfungsi untuk mencampur vaksin dan obat-obatan yang disalurkan ke nipel-nipel. Yang kelima, heaternya itu masih menggunakan gas LPG, yang pada umumnya heater standar itu menggunakan listrik. Yang keenam, gudang pakannya belum terpisah dari kandang dan paletnya masih berupa beberapa kayu yang kurang bisa menjaga pakan agar tetap kering dan higienis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.